mengantisipasi kuota bansos sedikit, cara memberikan seperti apa strateginya? Ya, Kak. Alhamdulillah, memang saya berkata di pemerintahan itu di ayat Tuhan setelah ada poin kahiji perkawis antawis kinerja RW secara kategori paling ada kepanjangan dari kepemerintahan sama karena itu juga kepanjangan cuman paling panjang kali itu RT. Jadi RT itu dibawahi melalui oleh RW. Supaya RT kalau tidak ngomong ke RW ayah cuek, dia ada RW tak iya. Surat ketua RT dengan RW itu harus fleksibel, jangan diskomunikasi. Dikarenakan bila mana ada instruksi dari desa, kepemerintahan desa itu melalui kunduh diinstruksikan ke Pak RW, Pak RW diinstruksikan ke Pak RT. Jadi yang punya wewenang di bawah itu RT RW mengetahui dan menyetujui. Bila mana ada RT yang menang, seolah boy harus komunikasi dengan RW dengan kunduh. Jadi atasan RT itu RW, kunduh dan pemerintahan desa. Banyak RT tidak menganggap kepada ketua RW. Kadang-kadang suka bila mana ada keluhan itu langsung ke pemerintahan desa. Salah. Mestinya ada keluhan itu dari warga melalui RT komunikasikan dengan RW apa positif dengan negatif. Itu jadi RW itu kepanjangan dari penengah pemerintahan desa yang menyampaikan instruksi hasil musyawarah atau hasil rapat untuk diinstruksikan ke rukun tetangga, RW, rukun warga yang punya wilayah kewilayahan ke saka RW-an. Nah, bila mana rapat di musyawarah desa itu kadang-kadang RT diundang, kadang-kadang RW-nya juga yang diundang, RT tidak. Jadi lihat situasi dan kondisi. Bila mana ada yang perlu diusahakan itu langsung kepada RT. Cuma disayangkan bila mana ada surat undangan dari desa untuk rapat para RT jarang ada yang hadir. Dan semenjak saya menjadi ketua RW, 30% RT yang menghadiri rapat di desa selama 2 tahun. Kenapa? Saya sebagai ketua forum RT RW sedesa memantau sedesa mengurusannya bukan satu RW. Tadi poin kedua dari warga ada yang menanyakan gimana para calon kalau misalkan mengantisipasi bantuan kuotanya kecil gitu ya, kuotanya kecil. Kalau masalah bantuan mampu RW juga hanya menang bantuan sumpah tolong RW itu lah memang bisa menang bantuan. Hari bantuan mampu langsung di pusat dan di desa di desa di KRW di RW di KRW dan bila mana ada bantuan yang meninggal dunia supaya RT yang katakan nah barcode lebih anu kos kantunkeun kos tunggalin di desa deui tah di bantara Bu dibagikeun anu tacan menang lain yang kapuji ku desa Bu abdi mah lain yang kapuji ku warga lain yang kapuji ku desa tapi mengayomi warga bila mana ada bantuan itu harus dikomunikasikan. Kalau BPNT dengan PKH itu bukan ranahnya RT dengan RW, tidak bisa diubah, tidak bisa dialihkan. Yang bisa diubah dan dialihkan itu hasil musyawarah RT dan RW, yaitu anggaran dana desa yang per bulannya 300.000 untuk 1 tahun itu bisa diubah dengan kriteria jongkok atau cacat. Maka warga masyarakat bila mana hoyong yang pantesan dana desa yang sebulan 300 untuk 1 tahun cacat heula, jongkok heula atau jana heula silakan daftar. Anu kenging itu bukan dana sekarang. Nah gitu. Itu cara mengantisipasi. Kalau bantuan mah bukan ranahnya RW dengan RT. RT untuk memindahkan nama atau memblokir tidak bisa ada ranahnya. Soalnya
PKH dengan PPT itu langsung dari pusat itu. Sekian dan terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan dari Pak Sekdes tadi adalah yang pertama, bagaimana hubungan RT RW dengan kepala desa? Menurut sepengetahuan saya adalah itu sebagai organisasi vertikal. Kenapa disebut vertikal? Artinya adalah RW ini atau keluarga dia adalah kepanjangan tangan dari kepala desa. Jadi apapun kebijakan kepala desa maka harus diimplementasikan oleh ketua RW. Begitupun ke bawahnya dengan ketua RT. Ketua RT dengan ketua RW itu sama adalah hubungan vertikal. Artinya garis kewenangannya itu garis lurus, bukan garis putus-putus. Artinya apa yang diinstruksikan oleh kepala desa terus diinstruksikan kepada ketua RW dan oleh ketua RW diinstruksikan kepada ketua RT. Tetapi dalam hubungan kaidah itu tidak terlepas juga bahwa RT dan RW bisa saja dia hubungannya secara horizontal. Artinya adalah saling merangkul antara RT dan RW, atau bisa jadi saling bekerja sama. Bagaimana caranya? Caranya adalah dengan mengimplementasikan apa yang menjadi kebijakan kepala desa diimplementasikan di lapangan dengan stakeholder dan ketua RT. Saya contohkan dalam hal ini gubernur dengan bupati, di mana gubernur itu tidak punya wilayah. Beliau hanya sebagai kepala desa atau sebagai kepala daerah seremonial. Dalam hal ini yang mempunyai kewilayahan itu adalah bupati dan wali kota. Kenapa dalam hal ini kita lihat contoh gubernur Jawa Barat? Mereka gubernur Jawa Barat dia turun ke kabupaten A, kabupaten B, kabupaten C. Karena apa? Karena gubernur itu hanya punya jalan saja, jalan provinsi. Selebihnya kewilayahan itu ada di di kabupaten kota masing-masing. Nah, begitupun dengan RT dan RW. Jadi yang punya kewenangan kewilayahan itu adalah RT dan RT masing-masing. Maka RW adalah mengkonsolidasikan dan bekerja sama. Itu satu untuk pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua adalah bagaimana misal ketika masalah pertanian sosial atau dana sosial. Nah itu perlu Bapak Ibu ketahui bahwasanya sudah dicanangkan oleh Gubernur Jawa Barat bahwa akan ada evaluasi untuk penerima bantuan sosial. Nah ini evaluasinya belum dibicarakan kapan, hanya informasi ini sudah terdengar bahwa akan diadakan evaluasi untuk penerima bantuan. Tugas RT dan RW sebetulnya tidak saklek apa yang tadi diungkapkan bahwa tidak saklek bahwa RT RW tidak bisa berubah. Sebetulnya tidak saklek. Kenapa? Karena nantinya ketika ada evaluasi penerima bantuan, maka operator desa dalam hal ini bisa karena kan sudah dijatah biasanya per desa itu apa 100 penerima atau 200 penerima. Nah, itu tuh dikunci oleh Kemensos. Dia tidak bisa dirubah lagi. Kemensos memberikan jatah desa Gunung Sari misalkan 100. Maka ketika nanti ini harus ada yang masuk, berarti harus ada yang keluar. Nah, caranya bagaimana? Dijaring dari rumah RT, dari rumah RW, siapa yang berhak menerima dan siapa yang tidak. Kan menurut peraturan Mensos juga bahwa kalau diindikasikan penerima bantuan itu sudah mampu, maka itu boleh dilepaskan bantuannya, diberikan kepada yang belum mampu. Dalam hal ini misal contoh si A dia menerima selama ini, kan ada pendamping PKH, ada pendamping bantuan sosial. Nah, pendamping inilah yang diinstruksikan oleh Kementerian Sosial atau Dinas Sosial untuk memonitorisasi atau mengevaluasi apakah penerima bantuan ini sudah mampu atau tidak. Kalau dinyatakan sudah mampu, maka dia layak untuk dihentikan bantuannya, diganti dengan orang yang layak.
Nah, ini momen sebetulnya apabila nanti benar kebijakan gubernur untuk mengevaluasi penerima bantuan itu ketika RT dan RW mengajukan siapa yang layak menerima bantuan itu boleh. Jadi artinya tidak sampai bukan kebijakan RT dan RW, memang betul bukan kebijakan RT dan RW, tetapi RT dan RW boleh mengajukan masyarakatnya untuk menerima bantuan sosial. Kepada siapa? Kepada desa. Dalam hal ini adalah operator desa atas izin atau ACC dari kepala desa. Contoh misalkan di RW 41 penerima bantuan itu A, B, C, D. Ternyata si D ini sudah dinyatakan mampu, sudah punya motor, beli rumah dan sebagainya, sudah tidak usah dapat bantuan lagi. Kasihan nih yang tidak punya rumah sama sekali, masih ngontrak atau hidupnya sebatang kara, itu boleh diajukan oleh RT dan RW setempat kepada kepala desa. Kepala desa meng-ACC baru instruksinya kepada operator desa. Dan itu pun atas persetujuan dari pendamping PKH biasanya atau pendamping bantuan sosial. Itu ya, jadi jawaban dari saya adalah tetap RW dan RT bisa mengajukan sebagai masyarakatnya menerima bantuan. Sekian mungkin. Terima kasih Pak Ketua Panitia. Pertanyaan pertama adalah bagaimana memberdayakan pemuda. Ya. Itu memang dalam setiap organisasi biasanya di tingkat desa, tingkat RW dan tingkat RT itu menjadi masalah klasik ketika pemuda ini dia lantang bersuara, tetapi memang tidak didengar gitu ya. Nah dalam hal ini visi saya adalah pemuda itu intinya anak muda itu hanya cukup satu kata, dirangkul mereka maunya apa, dilibatkan dalam urusan pemerintahan agar apa? Agar mereka itu menjadi generasi penerus nantinya. Jadi jangan sampai ketika kami ini atau yang sudah berusia lanjut ini tidak memberdayakan anak mudanya gitu. Nah ini yang perlu diketahui bahwa anak muda inilah yang nantinya akan menjadi penerus kepemimpinan di tingkat RT, tingkat RW ataupun tingkat desa. Nah maka dari itu pemuda ini diajak ngobrol, maunya apa, mau seperti apa gitu. Taruhlah misalkan sekarang contoh dalam PHBN atau peringatan Hari Besar Nasional. Anggaplah kita memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Nah itu yang perlu digaungkan adalah yang punya perannya itu pemuda. Mau seperti apa? RT dengan RW itu tugasnya hanya menyetujui maunya seperti apa gitu. Maka
ada insiden kecil, maka di situ nanti ada rapat evaluasi. Yuk evaluasi bersama-sama. Pak RW, Pak RT mengingatkan, oh ini salah, ini begini. Nah itu memang harus diajak berembuk gitu. Setelah itu apapun nanti ketika jenis pekerjaan atau gotong royong atau kerja bakti, libatkanlah pemuda atau karang taruna. Karena apa? Karena mereka lah yang menjadi motornya dalam setiap organisasi. Itu satu. Nah kedua, apabila misalkan ada kesalahan dari RT dalam hal pendataan untuk penerima bantuan sosial. Nah itu sebetulnya satu RW itu dia berhak menegur para ketua RT atau diminta untuk hadir. Para ketua RT dipanggil oleh RW untuk memberikan klarifikasi. Pak RT tolong kesini dong, ini pengen ada penjelasan. Berikan klarifikasi kepada pihak RW kenapa yang menerima bantuan si A. Karena si A itu kan kalau di tingkat RT lingkupnya kecil ya, kelihatan bahwa si A itu memang dia mampu gitu. Tapi kenapa kok dia yang dapat gitu kan? Nah maka tugas RW adalah panggil RT-nya, diajak diskusi, minta klarifikasi seperti apa bahwa kenapa si A itu dapat. Padahal si A itu nggak punya motor, punya mobil, tahu-tahu si B yang memang harusnya hak dia dapat tapi nggak dapat. Di mana letak kesalahannya? Itu diajak ngobrol. Kalau memang misalkan oh ini salahnya di sini. Kalau memang salah di sistem Pak, ya tugas RW lah untuk menyusul ke sistem ke desa melalui operator desa. Ini ada yang salah. Ada yang salah misalkan dari RW saya bahwa yang berhak itu si A gitu. Ternyata RW saya memberikan ke si B. Maka RW datang ke desa melalui operator desa, tolong dirubah sistem atau misalkan dipindahkan. Itu sebagai solusi dari saya. Selanjutnya silakan. Biasa lepas nami
margi nyanak pantosan kade sama pun syaratnya kakak dengan KTP. Contohnya Pak Amir pengen anu nyanaknya bapak di sini tidak sama dengan KTP dengan kakak, tidak akan direalisasi ibu sampai dimanapun juga. Ibu bapak sampai nangis pun juga orang desa tidak akan dikasihkan. Bantuan berbentuk barcode nu nyanakna bila mana tos nanturkeun ahli warisna, bila mana menuju keluar kota putrana tampi wargina dicanda KTP kakana baru cair. Upami lepat kasiman ke acara yang sampai lain lagi. Aya oge bila mana BPNT seperus bantosan beras barcode tang aya 70, 20 atau 10 orang di teh teu aya di warga RW 04, tapi warga RW 04 contohnya pindah tempat ngalih meninggal dunia, itu baru kami dipasihkan ke warga anu tacan kenging anu ketriana jompo nu perlu dibantu, tidak melihat kriteria si ACBCC yang penting jompo cacat yang perlu dibantu. Itu masalah bantuan tapi pun hanya dapat RT jeung Pak RW sebenarnya ada kosong yang bantuan mah alhamdulillah selama menjabat panggilnya dengan RW dibantu Gusti Allah dina rezekina. Itu kan sakali deui panginten dina bantuan mah berbentuk barcode dipasihkeunana ka orangna belum sampai saat ini belum anu patukeun mangke dina patukeun make malikanan deui di desa teh Pak RW abdi teh dipasihan beras eta kakak saha kakak batur moal cair Bu kedah kakak ibu asli sesuai dengan barcode sesuai dengan NIK sesuai dengan kependudukan itu baru cair. Makanya abdi upami kenging mengubah bantosan mah tos milik di Gusti Allah dipasihkeun ka jalmi upami diubah sami sareng deuk rezekina. Upami rezeki batur upami dipindahkeun sama dia ngalihkeun rezeki abdi rezeki di Gusti Allah mah resah abdi omong dituliskeun ku malaikat biasa arabi. Terkecuali instruksi dari Bapak Kades atau lebih ke pemerintahan desa seperti dana sosial bantuan baru itu bisa dimusyawarahkan di tempat. Segitu pangintennya jadi sadayana ieu tanggung mewakili RT RW anu kamari ngajabat ayeuna pun juga masih ngajabat tah panginten abdi bade nerangkeun anggaran per RT 25 juta bukan uangnya dipasihkeun ka RT kok RT bukan. Satu RT dengan RW sebatas penerima manfaat tos diplot ku wakil bupati Ramji Kampung Kamari untuk sarana gang jalan anu tak hoki 25 juta per RT nanti dipotong oleh insentif RT diplot untuk gang jalan di lebat ke pemerintahan, maka RT RW itu mah tidak bisa mengelola sebatas penerima manfaat. Alhamdulillah RT 1 terus diukur karena RT pun juga 2 terus diukur oleh RT nya diukur mungkin kantun matusan pencairan anggaran dana 25 juta per RT. Baduga pun juga sama terus diplot.